Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, sehat kan ya teman-teman semua? Sehat Bu. Sehat, oke. Sehat, Bu. Oke, kita mulai dengan ini ya teman-teman. Saya rasa udah beberapa
hadir. Ini udah ada 28 orang, saya cek. Mungkin ada beberapa yang belum hadir, nanti kalau bergabung ya nanti akan tidak masalah karena akan terlihat juga. Jadi di sini kalau misalnya nanti ada yang teman-temannya belum bergabung, mungkin boleh disuruh untuk bergabung yang di bagian channel pertemuan 6 ya, karena tadi sudah saya buatkan untuk channel pertemuan 6 ya. Jadi, hari ini kita mulai dulu dengan pembahasan diskusi kelompok ya teman-teman. Udah siap untuk kelompoknya Gio, Louis Mevrin, dan Yonatan? Halo, Gio. Kelompok 4, apakah sudah siap? Teman-teman kelompok 4. Gio ada kan ya? Gio, Louis. Suara saya terdengar kan ya teman-teman? Terdengar jelas, Bu. Halo teman-teman. Halo. Halo, Bu. Iya, suara saya terdengar kan ya? Iya, Terdengar. Bu. Halo teman-teman. Ya, halo Bu. Oke. Tadi kayaknya ada gangguan ya. Dari saya gangguan sinyal ya. Tapi sekarang udah terdengar belum ya teman-teman? Tadi terdengar, Bu. Sudah, Bu. Tadi terdengar ya. Tapi ada gangguan sih, disruption, jadi nggak apa-apa deh. Kita ini lagi nggak apa-apa. Ulangi lagi. Jadi ada Gio tidak ya? Kelompok Gio, halo. Kelompok Gio ada tidak di sini? Oke. Kalau Yonatan? Iya, Bu. Halo? Oke, teman-teman, minta maaf sebelumnya. Jadi, ada Yonatan tidak ya? Kelompok Yonatan? Halo, Yonatan. Halo, Bu. Sudah terdengar? Oke. Oh ya, sudah terdengar. Ada teman-teman kelompoknya atau tidak ini? Yonatan dengan Gio, dengan Louis Melvin, ada tidak? Hanya baru kamu sendiri, Yonatan? Iya, Bu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kira-kira kedua temanmu bagaimana? Apakah ada kabarnya atau misalnya kalau kita mulai, bagaimana? Waduh, kurang tahu, Bu. Belum ada kabar ya, oke.
Oke, kalau gitu kita coba dari kelompok kamu dulu tidak apa-apa deh, Yonatan. Hasil diskusinya sudah kamu share untuk di grup belum? Halo, Yonatan. Yonatan. Oke, mungkin ada gangguan tuh di tempatnya kelompok Yonatan. Oke, kalau gitu kita coba ke kelompok yang topik yang hari ini yaitu tentang e-commerce. Kita coba ke kelompok E. Kelompok E untuk personilnya itu ada Hilaria, Kevin, dan Andrea. Apakah sudah hadir semua? Hilaria, Kevin, dan Andrea. Hilaria, Kevin. Masih kurang satu, Bu. Siapa yang belum? Kurang Kevin. Kevin belum hadir, Bu. Oke. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai di jam 10:30. Kira-kira kalau misalnya kedua kelompok ini belum siap, berarti kita mulai seadanya saja ya untuk kelompok Yonatan dan kelompok Andrea. Baik, Bu. Oke, kalau gitu berarti kita coba mulai dengan topik hari ini. Mengapa saya mulai dengan topik hari ini? Karena untuk topik materi bab 6 itu sebagian sudah saya share, nanti akan ada lanjutan lagi video-video selanjutnya di YouTube. Jadi nanti habis ini akan saya berikan linknya, link materinya untuk yang materi bab 6. Nah, untuk di bab 7 ini karena berkaitan dengan e-commerce. Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, mengapa kok perlu e-commerce di saat seperti ini? Atau di era seperti ini, itu misal di zaman pandemi, di era pandemi saat ini, atau di beberapa tahun belakang ini, kenapa kok perlu e-commerce? Ada yang bisa menjawab? Iya, siapa yang menjawab tadi? Halo? Nggak apa-apa loh, salah nggak apa-apa, dijawab aja teman-teman. Kita kan saling diskusi. Ada yang mencoba menjawab? Halo teman-teman. Ada gangguan lagi kah dari saya? Atau suara saya tidak terdengar? Terdengar, Bu. Tidak terdengar. Oke, kira-kira ada yang mau menjawab atau mau saya tunjuk nih? Saya, Bu, mau. Saya, Bu, mencoba menjawab. Oke, coba dari Gabriela dulu ya. Bentar ya. Sabar, Ndra. Oke, Bu. Oke, gimana? Oke, yuk Gabriela. Bisa dijawab. Menurut saya, e-commerce itu berfungsi untuk penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang lewat internet. Oke, Tanpa harus keluar di masa pandemi ini, Bu. Oke, terima kasih Gabriela. Oke, NPM-mu 5680 ya, betul ya? Iya, Bu. Oke, Indra bagaimana Indra? Kalau menurut saya, dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, e-commerce itu untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja, Bu. Jadi tidak harus datang ke tempat lokasi, tapi bisa melalui internet. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Indra. Oke, NPM 5665. Oke, jadi kenapa saya buka dulu dengan pertanyaan mengapa era sekarang perlu yang namanya e-commerce? Oke, teman-teman di sini, kalau teman-teman ketahui e-commerce itu kan bisa berupa contohnya yaitu ada Tokopedia, lalu kemudian ada Lazada, ada juga dalam bentuk yang penjualan travel yaitu Traveloka. Nah, di sini kalau ke teman-teman ketahui dia punya keunikan teman-teman, yaitu satu bisa diakses 24 jam. Jadi kalian mau buka jam 1 pagi, website tersebut atau aplikasi tersebut tetap ada kan menawarkan barangnya, betul ya? Lalu kemudian
Selain dia unik karena bisa diakses 24 jam tokonya tanpa terbatas waktu, karena kalau teman-teman mau beli lewat toko tradisional kan ada jam tutupnya, ada jam bukanya juga toh. Nah, di sini dia bisa diakses 24 jam. Selain itu, dia juga bisa diakses dimanapun tempatnya. Misal, kalau kalian mau membeli barang-barang yang kondisinya tidak ada di Indonesia, terus kemudian memilih membeli untuk lewat e-commerce. Misal mau membeli semacam alat elektronik, misal untuk storage gitu ya, terus melalui aplikasi Shopee, ternyata yang jual ada di Cina. Nah, di sini berarti e-commerce itu mau tempatnya posisinya dimanapun, itu bisa kalian akses di mana saja. Selain itu, ada yang tahu lagi kira-kira karakteristik unik dari e-commerce apa lagi, teman-teman? Mempercepat peningkatan perekonomian, Bu. Mencapai peningkatan perekonomian. Oke, terima kasih Gabriel. Jadi di sini untuk yang bagian mempercepat perekonomian jelas dia bisa mempercepat. Kenapa? Karena apalagi di era yang seperti ini, yaitu di era pandemi, dia sangat dibutuhkan kehadiran e-commerce karena kalau misalnya kita mengandalkan toko fisik saja, otomatis para konsumennya bisa jadi tidak berkunjung ke toko tersebut. Makanya dengan kata lain, kalau teman-teman melihat beberapa berita waktu di saat awal-awal pandemi masuk, itu kan kalau di Jakarta itu untuk toko yang seperti restoran, dia tidak berani buka. Atau kalau berani buka hanya lewat delivery atau antar jual beli gitu, seperti itu. Nah, dengan kata lain, di sini perlu dibantu oleh yang namanya adanya e-commerce atau misalnya membantu untuk menjual barangnya secara online agar bisa tetap berjalan usahanya, tidak lagi terpaku karena ada eranya pandemi maka tidak berjalan seperti itu. Selain itu ada yang tahu lagi kira-kira kenapa kok perlu e-commerce? Selalu ada, Bu. Selalu bisa selalu buka gitu, Bu. Istilah kalau kayak toko. Oke, selalu buka, betul. Jadi di sini untuk selalu buka, betul. Kalau selalu buka, dia bisa diakses dimanapun, tempatnya dimanapun, itu bisa. Jadi misalnya Garvin mau beli alat, misal karikatur gitu ya, karikatur terkenal, terus kemudian membelinya ternyata lebih bagus kalau lewat di toko aslinya yang ada di Jepang. Nah, terus akhirnya Garvin beranggapan, udahlah aku beli lewat e-commerce aja tanpa harus mengeluarkan ongkos, terus tanpa harus mengeluarkan biaya juga. Jadi dengan kata lain, e-commerce itu punya keunikan di mana dia juga bisa mengurangi biaya operasional seperti penyewaan toko dan biaya terkait murah untuk memperkenalkannya kepada masyarakat juga, seperti itu. Selain itu ada tahu lagi teman-teman kira-kira mengapa perlu e-commerce? Harganya cukup bersaing, harga jadi lebih terjangkau. Oke, betul. Nah, ini yang saya tunggu. Jadi harga untuk di e-commerce sendiri itu sangat terjangkau ya teman-teman. Mengapa? Karena kalian misal hari ini buka internet dari pihak Lazada untuk mau membeli produk elektronik terbaru. Nah, ketika kalian buka di Lazada harganya ternyata 6 juta. Terus di Tokopedia harganya 5.990.000. Nah, karena adanya e-commerce berarti konsumen di sini bisa dengan mudah untuk mengakses setiap pergerakan harga atau dengan kata lain, tidak lagi ada informasi yang disembunyikan. Kalau misalnya dulu kalian beli barang lewat toko offline, biasanya kan di sini dia akan menyembunyikan antar pesaing satu dengan yang lainnya. Bisa jadi kamu kemarin dapat harga di toko A berapa? Sekian. Oh ya, saya nggak bisa, harganya akan saya tinggikan lagi. Atau bisa jadi kamu dapat lebih mahal barang yang ingin kamu beli. Seperti itu, karena itulah kelemahan mengapa di toko tradisional harga itu
bisa jadi tidak diberikan informasi lebih detail karena yaitu untuk mencegah adanya persaingan yang sangat kompetitif seperti itu. Ada lagi tahu teman-teman? Terjadinya transaksi jual beli antar penjual dan pembeli di berbagai negara, Bu. Oke, jadi betul kalau tadi bisa diakses di berbagai negara, betul. Contoh kayak dulu Samyang itu mungkin belum terlalu terkenal ya. Ini Samyang terus kemudian akhirnya beberapa orang itu membuka PO tersebut dari mana? Dari Korea, lalu akhirnya barulah barang tersebut dijual kepada konsumen yang lainnya. Nah, berarti kalau tadi teman-teman sudah mengenal beberapa karakteristik, mulai bisa diakses di mana saja, bisa membantu perekonomian, lalu kemudian harganya itu bisa diketahui lebih mudah, terus kemudian lebih kepada tokonya bisa diakses 24 jam, terus memudahkan penjualan dan pembelian lewat internet juga. Jadi dengan kata lain, e-commerce ini sangat membantu untuk pihak konsumen saling bertemu satu sama lain tanpa harus adanya pertemuan secara fisik. Oke, teman-teman di sini untuk e-commerce sendiri itu dibagi beberapa hal teman-teman. Pertama, kalau teman-teman cek, ini saya izin share screen ya. Oke, di sini untuk yang namanya e-commerce itu oke. Terlihat tidak ya teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat jelas, Bu. Terlihat, Bu. Oke, jadi Lihat, terima kasih. Jadi sebelum teman-teman paham dulu tentang e-commerce, kita harus memahami dahulu ada yang namanya e-business. E-business itu di sini lebih kepada, kalau dalam arti sempit, yaitu membeli dan menjual barang dan jasanya, terus kemudian membagikan informasi lewat jaringan internet. Tentunya jaringan internet di sini adalah jaringan yang dimiliki oleh komputer. Itu untuk dalam arti sempit, tetapi tidak hanya itu teman-teman. Dia juga bisa untuk saling melayani customer, berkolaborasi dengan partner yang lain, dan bertransaksi elektronik. Jadi kalau mau dicontohkan seperti ini, misal perusahaan A itu membutuhkan komputer dengan nama mereknya adalah Dell. Berarti dengan kata lain, pihak Dell itu akan menawarkan produknya kepada perusahaan A, dan ini adalah salah satu bentuk dari kolaborasi mereka. Mengapa? Bisa jadi ada custom tertentu untuk komputer yang ingin dibeli oleh produk yang ada di perusahaan A. Jadi tidak seperti yang biasanya kalian beli, atau dengan kata lain yang biasa kita beli, yaitu lewat elektronik yang sudah bentuknya paketan. Tetapi kalau di sini kolaborasi partner itu bisa mengcustom